Emang boleh sesadis ini. Milenium, apa ini namanya, milenium apa ya? Milenium jade. Ngeri memang warnanya. Sadis ini warna. Ini warna populer di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image lur. Di video kali ini saya mau minta maaf dulu ya, buat teman-temanku yang sudah nungguin video ini ya. Ternyata setelah saya cari-cari, video yang saat pengaplikasian Bestcode-nya ini hilang teman-teman. Ya, jadi ini kita di sesi pengekliran aja. Kalau untuk sesi pengaplikasian Bestcode-nya saya minta maaf banget, videonya tuh hilang. Jadi kemungkinan besar waktu saya pembersihan video-video yang nggak kepake itu kemungkinan besar ikut kehapus. Nah, pas waktu saya cek di bagian sampah itu nggak ada teman-teman, sudah saya hapus semua. Dan sebenarnya saya mangkal sekali itu karena banyak teman-teman yang udah nunggu teknik pengaplikasiannya, ternyata videonya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba jelasin secara teori atau secara teknik, tapi nggak bisa saya aplikasikan secara langsung ya. Mungkin next video kalau ada project lagi nanti pasti kita akan tampilkan ya. Dan untuk kali ini kita sesinya clear code dulu. Oke. Kebetulan untuk video yang saat clear code itu masih utuh teman-teman, dan ini masih bisa saya ibaratnya saya tampilkan. Dan untuk video yang aplikasi bener-bener hilang. Tadi malam saya cari-cari, nyesel banget saya teman-teman. Karena nyeselnya gini, teman-teman yang mungkin udah nungguin ternyata zong ya, nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita masih dapat di proses pengekliran, clear code. Oke. Untuk teknik pengaplikasian di milenium apa sih ini namanya? Milenium, tulisannya itu milenium jade apa intinya kayak gitulah ya. Jadi untuk pengaplikasiannya kemarin itu saya di atas epoksi langsung tanpa pakai dasar. Jadi di atas epoksi langsung, epoksi saya amplas pakai grid 800. Terus untuk mixing rasio daripada Bestcode-nya sendiri itu di 1:80%. Dan untuk teknik pengaplikasiannya, karena Bestcode-nya itu metalik, jadi seperti yang saya bilang, biasanya itu saya lakukan pengecatan pertama rata ya, untuk pengambilan rata dulu. Habis itu saya controlling atau saya drop code ya. Jadi untuk menyeragamkan partikel yang ada di dalam Bestcode tersebut, karena ini jenisnya metalik. Kalau untuk jenis solid itu dibalik ya teman-teman. Jadi untuk controlling awal tipis dulu merata, habis itu penebalan untuk pengambilan ideal warnanya. Karena kalau solid itu biasanya kita sawur-sawur, itu biasanya kalau model sawur-sawur tipis takutnya gini, partikel yang paling ringan nanti itu akan mengambang atau gimana sih, ngambang di atas. Jadi nanti takutnya catnya itu jadi kasar ya. Tapi kalau untuk pengaplikasian jenis cat metalik, usahakan dijadikan dulu untuk warnanya rata, habis itu controlling untuk menyeragamkan partikel yang ada gitu ya. Nah, untuk teman-teman mungkin saya penjelasannya seperti itu aja, karena ya gini ya, nggak ada istilahnya, nggak ada secara virtual videonya nggak ada. Jadi tetap saya jelaskan secara teori gitu aja. Oke, di sini kita masuk di sesi clear code. Tadi untuk clear code saya pakai di 210 dari AXT. Untuk mixing rasio itu saya pakai di 2:1. Untuk thinnernya di sini kebetulan cuacanya sangat ekstrim ya. Thinner di sini saya pakai extra slow.
biasanya pakai 15%. Nah, di sini sih kita pakai di 10% aja, nggak usah banyak-banyak. Cuacanya di sini kebetulan itu hujannya itu mulai dari pagi sampai sore, terus nanti subuh sampai pagi kayak gitu lur. Jadi sangat ekstrim sekali, dan indikasi kelembapan sangatlah menurun, terus suhu juga menurun gitu. Kelembapan naik terus suhu menurun. Jadi itu sangat rawan. Dan biasanya kalau kita clear coat ataupun cat ataupun base coat ataupun epoxy, kalau kita tidak memperhatikan kelembapan, biasanya nanti base coat itu akan keluar embun atau kayak pelangi gitu ya. Jadi di sini kita pilih thinnernya yang extra slow. Loh Mas, kenapa kok pilih extra slow? Katanya kalau extra slow di cuaca yang panas, terik matahari. Nah, jadi gini teman-teman, kalau untuk saya ini tak jelasin lagi tentang pemakaian thinner. Ada beberapa tipe thinner PU ya, khususnya. Itu ada dimulai dari thinner normal, terus medium atau fast dry. Nah, terus slow biasa, terus di sini ada extra slow. Nah, kalau untuk cuaca yang lagi hujan terus dingin seperti ini, saya rekomendasikan untuk pakai extra slow. Kenapa? Karena di dalam extra slow itu sangatlah minim mengandung air. Jadi sangat membantu untuk mengurangi kelembapan atau air yang ada di dalam saat sesi clear coat ataupun base coat gitu. Jadi air yang dibawa oleh thinner ini sangat sedikit, karena thinner itu pada dasarnya mengandung air ya. Jadi gimana caranya kita mencari thinner yang sedikit ataupun bahkan nggak ada airnya gitu. Jadi di sini saya pilih extra slow. Nah, kalau extra slow ketika kita mengaplikasikan di cuaca yang panas itu sangat membantu. Ketika cuaca yang panas, otomatis penguapan thinner itu akan lebih cepat. Nah, jadi gimana caranya penguapan thinner agak lambat, dan untuk sesi flow dari clear coat-nya itu biar nggak cepat membentuk. Jadi di sini kita pakai extra slow untuk di cuaca yang panas ekstrim. Jadi penguapannya agak sedikit lambat. Kalau teman-teman maksa nih, misalnya panas ya, terus nge-clear pakai thinner normal, otomatis di cuaca yang panas dengan thinner yang normal dengan penguapan yang cepat, nanti hasilnya juga akan sangat berpengaruh di tekstur ya. Biasanya kalau thinnernya normal terus kita aplikasikan clear coat dengan cuaca yang panas, biasanya kalau thinnernya cepat menguap, nanti clear coat itu sudah membentuk, sudah menata, sudah ibaratnya belum menemui flow time-nya, dia sudah mulai kering. Jadi nanti akibatnya jerukannya kelihatan gede-gede banget. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau pas cuaca panas kita pakai extra slow, ya kita akan sangat terbantu, karena sesi flow time juga akan sangat terbantu, akan memperlambat penguapan. Jadi nanti hasil clear coat-nya juga akan kelihatan ngeflat gitu ya. Jadi untuk teman-teman, untuk pemakaian thinner itu juga sangat disarankan untuk dipilih dengan baik gitu ya. Kalau untuk urusan epoxy terus base coat, mungkin teman-teman masih bisa lah ya pilih thinner yang slow biasa ataupun normal ataupun medium. Nah, ketika teman-teman pengen cepat kering di sesi epoxy misalnya, ya pakai yang fast dry gitu. Kalau teman-teman pengennya lambat, ya pakai yang extra slow gitu, atau slow biasa juga bisa. Itu teman-teman. Kalau di cuaca panas biasanya ya, ini sepengalaman saya, kalau cuaca panas kita mau mengaplikasikan clear coat ataupun epoxy ataupun base coat, itu kalau thinnernya cepat penguapannya, misalnya pakai fast dry gitu ya, itu biasanya nanti hasil tembakannya itu cepat kering, dan overspray-nya juga overspray-nya tinggi banget. Jadi tembakan yang dihasilkan oleh spray gun itu dia keluarnya itu kayak masir. Kalau bilang orang-orang tuh masir gitu.
Jadi teman-teman pilih di antara, misalnya Mas pilihannya Mas di antara slow atau yang normal. Saya pilih yang slow. Kalau misalnya nggak ada extra slow gitu ya. Oke, untuk teknik pengaplikasian clear code di sini teman-teman bisa lihat sendiri secara virtual ya. Jadi teknik pengaplikasian di sini saya main di 3 layer tanpa jeda. Untuk jeda terakhir itu mungkin saya butuh di 10 detik kan. Jadi untuk penguapan thinner pertama ya. Nah, untuk gerakannya one visit application. Terus di sini itu sebenarnya teman-teman kalau mau melihat dengan detail dengan gerakan yang saya pakai, sebenarnya gerakan pertama sama kedua itu hampir mirip kecepatannya ya. Terus nanti di sesi terakhir untuk pengambilan glossy atau wet looknya atau pengambilan thicknessnya itu saya agak perlambat sedikit gitu ya. Jadi nggak terlalu lambat juga nggak terlalu cepat. Jadi gerakan pertama dari titik A ke titik B itu relatif speednya cepat. Terus gerakan kedua juga relatif cepat. Jadi supaya kita dapetin tembakan yang medium ya. Jadi tipis tapi apa ya? Ibarat kita numpukin kertas tuh. 5 kertas itu secara berkala ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi nggak langsung 5 kertas secara langsung das, nanti tebalannya akan over. Dan nanti kalau clear coat ketebalannya over dan kita tumpuk terus, nanti ketika kering itu biasanya muncul bintik-bintik seperti bintik-bintik popping gitu. Nah, cara untuk menanggulangi seperti itu, gerakannya teman-teman itu dibedain ya. Gerakan seperti yang saya gerakan di sini itu sangat beda banget. Silahkan dilihat sendiri kalau nggak percaya. Setiap saya sesi pengaplikasian clear coat itu biasanya videonya nggak saya cepetin. Jadi supaya teman-teman itu bisa melihat, oh ternyata seperti itu gerakannya gitu loh. Maksud daripada video ini nggak saya cepetin itu supaya teman-teman bisa memahami walaupun hanya sekedar gerakan itu sangat berpengaruh gitu. Jadi nggak hanya mendengarkan dari suara saya saja. Jadi teman-teman silahkan lihat sendiri. Terus untuk proses pengaplikasian clear coat itu biasanya saya ambil di bagian-bagian yang mungkin tidak bisa dijangkau terlebih dahulu, kita dahulukan, terus nanti kita lanjut ke bagian yang lain gitu ya. Jadi bagian-bagian mungkin selah-selah ataupun lubang ataupun lekukan itu usahakan diambil terlebih dahulu. Takutnya gini, kalau teman-teman ambil di belakangan ataupun langsung itu biasanya di bagian-bagian yang lubang itu akan ketinggalan, nanti akibatnya kok kayak kering. Nah itu sebenarnya kinclong itu nggak harus apa ya, sebenarnya overlap yang dibutuhkan itu juga akan sangat berpengaruh dalam hasil nanti. Ketika teman-teman udah selesai clear coat, overlapnya tapi nggak rapi, nanti dilihat kok ada yang kinclong, ada yang nggak kinclong. Nah itu sebenarnya overlapnya loncat. Jadi di bagian yang harusnya diisi itu nggak diisi gitu loh. Oke, clear coat sudah selesai. Di sini kita akan lihat setelah kering. Nah ini setelah kering dan posisinya ini belum saya koreksi. Oke, ini mungkin masih ada sedikit kotoran-kotoran, nanti kita masuk di koreksi yang di bagian, mungkin di bagian-bagian kotoran itu kita akan poles sedikit-sedikit ya. Jadi nggak poles full. Dan untuk hasilnya seperti ini bisa dilihat sendiri kok ya. Ini real, nggak ada edit-editan, nggak ada disembunyikan dulu, diperbaiki dulu baru saya tampilkan. Enggak, ini real murni hasil clear coat yang kita aplikasikan kemarin. Bahkan di sini ada sedikit kotoran-kotoran seperti itu. Di situ tetap saya tampilkan karena saya nggak mau nampilin hasil kerjaan yang udah saya koreksi gitu. Jadi apapun hasilnya tetap saya tampilkan gitu. Oke, ini ketika kita lihat di luar ruangan seperti ini, bisa dilihat sendiri untuk glass finish yang dihasilkan dari 210 itu sangat mantep banget. Oke, dan warnanya juga mantep banget. Nah gitu ya lur. Dan saya mohon maaf sekali lagi, video untuk pengaplikasian base coat nggak saya cantumkan karena hilang ya.
mungkin next video aja. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.